Oke, saya izin mute semuanya ya Bu ya. Saya mute all semua ya. Oke, kita mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di sesi kedua ya untuk materi PowerPoint. Nggak apa-apa walaupun pesertanya tidak optimal, tapi yang penting kita jalan. Nanti biar teman-teman yang lain yang pengen mengikuti bisa langsung melihat yang di YouTube yang sudah kita videokan. Jadi sama konsepnya. Jadi kelebihan kalau kita online memang satu sisi ketika mereka butuh diulang itu nggak perlu tanya lagi. Artinya video yang saya jelaskan itu tinggal di play ulang lagi. Nah, pada materi kali ini kita coba dari awal, dari pertama kali membuat ukuran kertas dulu. Tapi ukuran kertas yang akan saya gunakan adalah ukuran yang 4:3. Berarti kalau yang Office 2010, berarti tanpa ada perubahan, sudah langsung default 2010 sudah langsung default. Nggak perlu dirubah. Yang tadinya awalnya desain, kita menggunakan setup ini, kita nggak usah langsung bisa menggunakannya. Tapi langkah pertama, kita harus buang dulu ini yang klik title-nya dulu. Dengan cara di home ini ada layoutnya kayak kemarin sama, terus diblankkan dulu aja. Nah, kosong, jadi sehingga kita punya kebebasan untuk melakukan pengeditan seperti ini. Jadi tidak terpaku pada template yang sudah disediakan. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara detail nanti bagaimana konsep memanfaatkan dari insert smart art ya, desain yang sudah disediakan, tapi kita nanti rubah-rubah, kita modifikasi. Jadi, nah ini smart art. Ya kan Ibu bisa ngeklik smart art-nya. Ya, smart art ini kan sudah rapi ya, posisi rapi. Sehingga kalau nanti kita membuat sebuah materi, itu biasanya terpancang pada ketikan yang ada di Microsoft Word biasanya. Kita udah punya di Word, misalkan ada pengetikan lomba. Kan narasinya itu sudah ada di Word pengetikannya. Terus kita alihkan ke PowerPoint. Itu. Nah ini nanti akan saya coba bahas bagaimana punya ketikan di Word terus dipindah ke PowerPoint biar Ibu nggak ngetik lagi. Ini mungkin yang praktis-praktis gitu contohnya. Misalkan setelah kita mengambil smart art, kemudian kita memilih beberapa item di sini. Saya akan coba memilih item yang ini. Nah, ini. Item yang ini, kemudian kita oke. Kalau Office 2010 mungkin sama dengan tampilan di laptop Ibu di situ. Klik di sini, terus kemudian kita oke. Nah, minimal kalau kita mau mendesain dari awal, kalau kita sudah ada tatanan seperti ini akan lebih mudah Bu dibandingkan dengan kita membuat sendiri, kayaknya lama sekali nggak jadi-jadi. Ya, natani satu-satu. Nanti ini kita sampaikan juga cara memecahnya biar nanti kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak pengen seperti ini misalkan, tapi kita nginduknya ke sini dulu. Nah, ini kita dari awal kita boleh melakukan pewarnaan langsung. Nah, berarti kan udah efisien kalau Ibu langsung milih warna seperti ini. Karena sudah tersedia warnanya paduannya. Tinggal masalah suka dan tidak suka, itu tinggal klik saja di sini. Nah, nanti warnanya di format. Ada di fill. Nah, ini kalau nggak suka nanti rubah sendiri. Itu. Jadi walaupun ini sudah posisi tergrup, ini kan di grup Bu, dengan lingkaran ini ada grupnya. Nah, ini posisinya tetap bisa per petak kita bisa klik. Nah, sementara kalau kita terjadi kekurangan, berarti kita menggunakan yang tadi di desain tadi di bagian kiri, itu ada add shape nih, untuk menambahkan. Nah, tambah jadi 4 sekarang. Jadi, bergantung pada poin kita, mau menjelaskan seperti apa poinnya. Nah, contoh ini, saya kasih contoh. Saya kasih contoh di sini. Misalkan, saya mau menyampaikan tips public speaking misalkan ya. Nah ini ada berapa nomor ini? Ada 19 nomor. Misalkan
Atau sebagai contoh, nggak usah 19, kita contoh aja. Sebagai contoh, saya buat 5 saja berarti. 5 kebutuhannya dari sini. Ini saya 5, ada 5 poin berarti ini yang akan kita bahas. Berarti nanti yang akan kita tampil nggak Bu tayangan web saya? Ambil ya. Dari sini yang kita ambil itu bukan narasinya, tapi poinnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang mau kita ambil di sini nanti. Sehingga kalau Ibu sudah punya pengetikan di Word, kemudian mau dialihkan ke presentasi PowerPoint, kita sudah punya bahannya. Ibarat kata sudah membuat rangkaiannya seperti apa. Gitu. Jangan masuk ke PowerPoint, Ibu masih mikir-mikir ngarang, lama nanti prosesnya. Gitu. Nah, berarti ini nanti saya ambil dengan cara kontrol ya, tekan blok 1 dulu ini, terus tekan kontrol. Jadi tekan kontrol, pertama klik yang 1 dulu, kan klik dari samping kiri kena blok, terus tekan kontrol, klik yang nomor 2, kontrolnya masih tekan aja, klik nomor 3, klik nomor 4, klik nomor 5, baru kontrolnya dilepas. Berarti kita mau mengcopy tapi acak. Nah sekarang kita copy, saya masuk ke PowerPoint yang tadi. Nah, kita paste di sini. Nah, sudah ada bahannya. Ada berapa Bu bahannya ini Bu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti ini kurang. Kita tambahkan lagi. Satu lagi ada di desain. Add shape lagi. Nah, ini bagian ini dihapus nggak apa-apa bagian ini. Dan nanti kita ngetiknya manual di sebelah ini saja. Biar nggak mengganggu. Nah, berarti sudah ada 5 poin yang di sini. Nah, sekarang kita ngambil satu-satu Bu. Kita cut. Masukin ke sini. Paste. Nah, kita cut, langsung cut aja biar terlihat hilangnya. Bagian penambahan, catatan penting ya Bu ini ya, bagian penambahan tidak bisa langsung ada tulisan teksnya bagian penambahan. Setiap semua smart art itu kalau kita nambahin mesti kosong kayak gini. Nah, caranya kita dengan klik kanan, add text. Nah, baru paste. Khusus untuk penambahan. Harus klik kanan, semua objek ketika dibuat, kok Ibu mau ngetik di dalamnya, itu harus pakai rumus add text. Nah, berarti ini semua tulisan sudah masuk di sini. Artinya, bahan kita, berarti kan simple. Ketikanya sudah ada bahannya, kita tinggal pindah ke PowerPoint. Tinggal pindah ke PowerPoint. Lah masalah kebutuhan seberapa besar, Ibu tinggal klik di sini. Kalau merasa kurang ke kanan, kurang ke kiri, mainkan saja di sini. Nah, tinggal bergantung pada di mana Ibu meletakkannya. Kalau di sini ternyata Ibu ada gambar, nah, berarti mencari celah di mana tempat itu bisa mapan, ini di sini tetap posisi bisa simetris ya. Hah? Jangan aku lagi online. Kamu berdua lagi online. Tuh, Ali. Jadi tergantung posisinya. Kalau Ibu mengendaki ini terlalu panjang, kurangi saja bagian ini. Nah, otomatis fontnya juga mengecil loh Bu. Ini begitu kita kecilkan, fontnya juga ikut mengecil. Nah, itu. Nah, sekarang kita biar tambah bagus lagi, coba kita alihkan desainnya bentuknya yang lain. Nah, ini lebih timbul ini. Nah, jadi Ibu nggak pusing untuk geser kanan, geser kiri, gitu loh. Berarti dengan beberapa langkah langsung rapi. Gitu. Jadi kayak punya Bu Puput kemarin saya lihat ada yang sebelah kiri, ada yang tengah, ada yang kanan. Gitu loh. Nah, ini. Nah, ternyata di bagian ini Ibu memperhatikan nggak ada gambar gambar di
di mana ada gambar pemandangan. Kan? Ini bertujuan untuk kita boleh mengambil gambar, kita tinggal insert melalui gambar pemandangan ini. Tapi kalau gambar pemandangan ini hilang, insertnya berbeda nanti caranya. Kalau ini sudah dikasih link tombol masuk langsung ke insert. Gitu. Tutup aja pintunya, tutup pintunya. Tutup. Ini tinggal kita klik. Nah, dia langsung mencari sumber simbolnya. Nah, ini kalau yang sudah punya simbol tinggal ngambil saja. Makanya Ibu cari simbol-simbol penting yang sering dipakai. Berarti saya masuk ke icon simbol. Bebas ya, saya masukin contoh ya Bu ya. Nah, ini sudah langsung berganti. Langsung berganti simbolnya. Terus yang kedua, gambarnya ini dulu aja nggak apa-apa. Nah, gambarnya tinggal disesuaikan. Kalau bisa kayak gini biasanya Bu, cerita itu bisa dikondisikan dengan simbol. Misalkan di sini percaya diri, mungkin kita ada orang yang lagi senyum, terus tatapan mata ke depan, berarti mungkin posisi seperti apa, humor, orang ketawa misalnya gitu. Ini jadi kayak gitu, disesuaikan dengan poin ceritanya. Berarti ini kan sudah terjadi finishing kalau sini sudah selesai. Tinggal posisinya, warnanya putih sesuai apa enggak teksnya. Kalau enggak teksnya enggak bisa, ya teksnya kita rubah menjadi warna yang lain. Nah, kita klik di tepi, bagian tepi, terus kita tinggal cari font untuk warna fontnya di sini, kita klik, dia langsung berubah semua. Nampaknya ketika kita rubah bentuknya fontnya hitam, langsung jelas sekali tampaknya hasilnya. Tuh. Nah, tinggal perataannya mau perataan seperti apa, kalau tengah seperti ini simetris apa enggak. Nah, coba kita rubah menjadi rata kiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi suka-suka kita, kebutuhan kita seperti apa, itu bisa disetting semuanya. Yang terpenting di sini adalah Ibu nggak mengatur beda dengan kita menggunakan seperti ini. Ibu harus satu-satu, harus ngopi lagi, harus ngatur warna lagi di sini, satu-satu warnanya, membuang garisnya. Nah, tapi ini juga nanti desainnya pasti lebih bagus kalau yang ini, karena ini nggak nyontek sih. Nah, ini berarti kan, nah ini kan harus nata-nata satu lagi, jaraknya gitu kan Bu. Itu lama, cukup lama. Jadi kalau Ibu punya waktu luang ya buat seperti ini nggak apa-apa. Kalau memang punya waktu luang. Tapi kalau mau butuh praktis, Ibu sudah punya bahannya dan memang nomor-nomornya tepat, ya tinggal pilih yang ini aja. Nah, sekarang dengan objek ini kita coba rubah biar tidak seperti ini. Kita rubah dengan cara, tapi sebelum kita rubah, kita finalkan dulu Bu editingnya, desainnya. Karena nanti kalau udah kita rubah, kita convert, ini sudah nggak bisa kita edit bersama-sama seperti ini lagi. Misalkan posisi 3 dimensinya saya suka yang ini, yang model seperti ini misalkan ya. Diselesaikan dari awal semuanya sebelum dikonvert. Ya, ini suka yang seperti ini misalkan.
Berarti saya anggap ini udah clear, nggak ada perubahan. Baru kita lakukan editing lagi di sebelah kanan, di desain, bagian atas desain. Jadi kalau menggunakan Smart Art, itu identik dengan semua pemformatan ada di desain. Ibu pindah manakala mau ke format, itu hanya perubahan jenis huruf, kemudian warna huruf, dan warna shape-nya, kotaknya. Jadi kalau sudah masuk Smart Art, itu punya editing sendiri satu toolbar di sini, di atas. Nah, kita lihat di bagian kanan, ada convert. Ada convert, kita convert to shape. Kita pecah berarti ini. Nah, ini sudah nggak ada kotak-kotakannya tadi, Bu. Artinya dia sudah pecah. Tapi ini pecahnya belum pecah secara total. Masih ada satu langkah lagi, ada di format. Grupnya belum dipecah. Berarti di ungroup. Setelah di ungroup, baru ini sudah berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau ibu mau, saya bosan dengan suasana seperti ini, ya tinggal gunakan aja panah ke kanan. Nah, tuh. Kan tidak nyontek-nyontek banget ya Bu Pipit ya. Bu Puput ya nggak nyontek-nyontek banget. Ada kreativitas lain. Nah, dan pastinya tetap keren, tampilannya tetap bagus. Panah kanan aja. Ibu jangan sampai gerakan nggak ini. Kalau pakai mouse takutnya geser naik turun. Pakai panah kanan aja kan dia tetap konsisten Bu. Jaraknya tetap terjaga. Nah ini melampaui batas berarti ada yang kita kurangi. Nah, ini ada yang tak kita ajukan lagi. Yang baru gabung dua orang tadi silahkan dikondisikan lagi. Bu Hanifah tadi udah gabung ya. Kalau mau tepat, cara paling gampang, simple, ibu merubahnya berapa langkah, berapa ketukan panahnya, samakan gitu loh. Misalkan tadi dari awal 5 ketukan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti yang bawah juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Gerakannya kayak gitu. Nah, ini berarti sudah berbentuk seperti ini. Bisa juga arahnya ke sana. Sama. Bisa juga arahnya bukan ke situ, tapi karena 5, nah, kita kembalikan lagi nih, 2. Coba kita buat posisinya, apa namanya, jejernya kanan sama kiri. Kalau ini itu juga bergantung pada isi nanti, pada isinya. Nah, ini kita naikkan, ada garis bintik-bintik menandakan bahwa kita geser tepat posisinya udah ketemu itu sudah. Ada garis bintik-bintiknya berdiri horizontal sama vertikal. Nah, berarti tinggal kurang ke kiri. Ingat biar konsisten ibu gesernya jangan pakai naik turun biar tetap sama. Nah, mungkin yang satu ini di bagian tengah. Tengah biasanya ada tanda, kalau tengah diklik kira-kira ada tanda bintik tengah biasanya. Misalkan seperti ini modelnya, tetap jadi. Tapi dari awal kita hanya meminjam bantuan desain shape, insert di shape ini, desain shape, tapi kita otak-atik lagi sendiri. Jadi kreatif Bu namanya. Kalau ibu hanya memakai ajek kayak gitu ya kelihatan ibu jiplak total aja gitu. Bu Hanifah sama Bu Endah sudah, Bu Santi, Bu Mariat, ini udah ada ini. Nah, sekarang tinggal kita menentukan, tadi harusnya di awal menentukan background dulu, malah saya lupa ini. Background dulu, background, kemudian pilih gradient. Nah, kita pilih bebas, nanti ibu mau menyesuaikan seperti apa, saya tak membuat warna biru sama putih dulu. Ya kira-kira bisa nyambung. Nah, jadi kalau kita rubah warna ini, ternyata warna ini agak berubah ya. Nah, kita rubah Bu, formatnya, yang fill-nya kita agak tajamkan atau ganti warna lain.
yang kira-kira terlihat. Nah, bisa kita geser seperti ini, kita geser ke atas. Kalau di atas ada judulnya, di atas. Kalau di bawah ternyata ada dokumentasi foto-foto misalkan, berarti menatanya seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Insert, bisa ngambil foto langsung 4. Kan masih ada bloknya Bu, ngambil foto bersamaan dengan ukuran yang sama. Nah, kita langsung kecilkan saja bersama-sama. Nah, kecilkan lagi. Nah, kita tinggal masukin ke sini. Satu. Sekarang kita tata satu-satu lagi ini. Nah, ternyata 4 enggak bisa terlalu panjang. Supaya kita blok bersama-sama, kita kurangi lagi, kecilkan bersama-sama. Nah, kalau foto biasanya identik dengan ukuran di sini nih. Ini 56, kita buat 6 semua. Caranya cukup hanya merubah satu, fotonya hanya dirubah satu perbesarannya, yang lain mengikuti. Apa 6, coba 6, 6 2, 6, 6 setengah. Coba dengan ukuran 6 setengah, bisa nggak semuanya? Kita pakai kuas Bu, format, kuas, terus coba diklik. Oh nggak bisa berarti. Kita ukurannya kita ngopi dari sini saja. 6,5. Karena ini memposisikan biar pas. Nah, ini di center dulu sama di blok semuanya. Kemudian biar sama rata pakai line yang middle. Nah, untuk merapikan foto, ketika Ibu posisinya tidak rapi, taruh foto di pojok kiri, di samping kiri pol, sama samping kanan pol. Biar tengah berantakan nggak apa-apa. Lah nanti kita blok fotonya, kita langsung lakukan center yang middle, terus biar jaraknya sama, kita pakai lakukan distribute horizontal. Dia yang membagi sama, langsung rapi. Terus yang kedua, tinggal kita menentukan judul di sini. Judulnya di atas ya Bu.
Masih terlihat Bu presentasinya? Masih ya? Judul. Nah, judul biasanya lebih identik dengan lebih besar judul. Nah, ini ada 5 tips, berarti boleh kita mencantumkan 5-nya. Ada 5 tips, tapi ini kita enter misalkan. Jadi lebih keren judulnya. Nah, terus kita copy ini, Ctrl D untuk copy yang ini. Nah, terus kita ganti angka 5. Nah, 5-nya kita perbesar. Kalau Ibu lihat presentasi-presentasi sekarang, modelnya udah kayak gini. Bukan lagi di atas 5 tips jadi satu tulisannya, enggak. Pasti 5-nya di luar, sering-sering. Modelnya 5-nya di luar. Nah, setelah itu hurufnya, ini mau kita rubah apa enggak, kita blok. Hurufnya biar lebih gemuk. Misalkan kita pakai, kalau saya biasanya pakai sega biasanya. Segue yang gemuk. Nah, ini. Tinggal kita atur jaraknya, ini kurang ke atas. Samakan jaraknya. Nah. Jadi kalau seperti ini sudah dianggap lengkap karena sudah ada judul, ada isinya, poin-poinnya, ada pendukungnya gambar. Sama halnya kalau Ibu mau lomba itu sudah dikasih atasnya itu adalah strategi pengembangan diri misalkan. Atau apa, terus bawahnya poin-poinnya, terus Ibu kasih contoh dokumentasi yang Ibu pakai di situ. Poin-poinnya dipasang. Foto pun masih bisa diedit lagi nih. Foto ini di blok biar nggak kaku seperti ini. Ibu lakukan pemformatan di foto dengan menggunakan fasilitas ada di pengeditan objek, pengeditan shape ya ini ya. Ibu pilih yang miring seperti ini. Nah, atau Ibu pilih yang bentuk lain. Misalkan yang ini. Karena kecil nggak kelihatan ya Bu ya, jadi paling dikasih shadow yang ini nih. Ini. Nah, kalau yang ini agak dikataskan Bu karena ada bayangannya ini. Lebih terlihat ada bayangannya. Ada shadownya di bawah itu. Dikataskan. Sehingga kalau kita tampilkan ke depan, itu sudah lengkap isinya. Dan foto itu sudah tidak seperti tadi awalnya, cuman kotak tok, tapi ada seninya. Ada ovalnya di pojok-pojoknya, tuh ada bayangannya di bawah. Minimal ada pendukungnya seperti itu. Sehingga kita presentasi tinggal, tadi uraian tadi tinggal ditayangkan saat menyampaikan presentasi. Misalkan ada 5 tips melatih kemampuan public speaking. Poin pertama adalah, nah, tampil poin pertama. Tuh, ini saya coba tidak kemana-mana dulu, tapi poinnya di sini, tapi Ibu paham tipsnya. Berarti kalau kita tampilkan masih seperti ini, kan berarti masih polos Bu, belum ada tampilan animasinya. Ini masih ditampilkan masih seperti itu, bareng semua tampilannya. Nah, sekarang kita langsung edit aja satu poin, tapi Ibu paham. Daripada saya banyak slide, tapi Ibu nggak paham nanti. Kebanyakan materi malah. Ini di blok. Nah, ini kalau susah pakai shift ya. Shift pakai ini, kalau enggak kadang-kadang seleksinya tidak mesti terjangkau kalau di seleksi pakai seleksi seperti ini, karena ini ada yang lebih besar di bagian angka 5-nya. Kita sekarang masuk ke animation. Nah, kita klik yang plot in misalkan.
Nah, berarti sudah tampil float in-nya. Nah, berarti yang ini sudah ada tanda satunya. Ibu harus fokus pada poin angka satunya di sini. Berarti kalau satu, Ibu masih kliknya masih harus pakai klik. Dari mana tahu kalau itu harus pakai klik? Di bagian kanan, di animation pen itu masih, nah, coba sebentar. Kalau ini kita klik, satu misalkan, ini masih on klik di bagian startnya Bu, di bagian kanan atas, itu masih on klik. Artinya, dia tampil ketika dia klik. Tapi khusus untuk judul, biasanya itu otomatis, dibuat otomatis judulnya. Tuh. Ya, otomatis di sini kita klik. Dua-duanya kita klik, kemudian kita rubah with previous. Biar dua-duanya 0. Di sini Bu, rubah yang ini. On kliknya tadi, kita rubah with previous yang nomor 2. Sehingga nanti ketika ditayangkan, ketika di play, misalkan di sini, nah itu udah tampil sendiri. Ini tak klik, nah itu udah tampil kan, jalan otomatis tanpa kita klik. Yang kedua, berarti poinnya di sini. Tinggal pakai sama float in, tapi nggak usah dibuat tadi, tetap on klik yang ini isinya. Yang satu, yang kedua, nggak usah dirubah start with previous-nya. Float in lagi, kita fokus float in aja. Terus ini diseleksi juga yang ini. Float in juga satu-satu. Konsisten aja biar mudah Bu, biar nggak atau slotet nanti hasilnya. Float in. Float lagi yang ini, float in lagi. Nah, berarti sudah urut ini 0 yang judul itu otomatis keluar, terus yang ini manual. Karena kita presentasi kan biasanya nggak mungkin mereka keluar otomatis berapa menit, kita baru menjelaskan spontan, materi tentang spontan, apa itu spontan, bla bla bla, muncul yang kedua, muncul yang ketiga, Ibu nanti nggak fokus presentasinya. Itu. Jadi alangkah baiknya kalau untuk presentasi itu dibuat on click. Jadi kita pakai klik enter bisa, klik mouse bisa, klik pointer bisa. Jadi saat menjelaskan, Ibu klik spontan, Ibu kasih selayang pandangnya narasinya. Habis itu selesai, baru klik lagi, muncul percaya diri. Muncul yang tatapan ke depan, muncul yang humor misalkan. Terus muncul yang terakhir ini. Nah, sekarang tinggal fotonya, ini diblok semuanya, fotonya dibuat animasi juga. Nah, float in nggak apa-apa, ini float in. Tapi kalau khusus untuk foto itu nggak apa-apa dibuat otomatis. Berarti di sini ketika diblok terus kemudian dikasih animasi itu langsung menuju ke sini, langsung klik di sini with after with previous, atau Ibu klik di bagian kanan. Ini ada 4 blok karena ada foto 4. Ini mereka masih aktif bloknya. Kita tinggal pilih yang bagian klik bawah ini, terus kita pilih start with previous. Nah, ini juga ini nanti bareng-bareng keluarnya. Kita coba sekarang tampilannya. Nah, ini tinggal klik lagi. Nah, keluar, klik lagi, keluar yang kedua, keluar yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang kelima ternyata bareng-bareng sama foto. Berarti ini nggak bisa dibuat bareng-bareng. Ini harus tidak bersamaan dengan ini. Berarti ini dianggap 5. Berarti ini coba menggunakan
Kalau ini mau dibuat start with previous, berarti nanti di atas, Bu, ini. Jadi Ibu tadi membuat ini, tapi nggak apa-apa. Ini dikeluarkan setelah ini nggak apa-apa. Tapi dikasih jeda ini 5, 5 habis itu kita klik di sini, terus time dibuat setelah kira-kira 2, coba 2. Nah, coba kita lihat. Nah, klik, 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 klik. Nah, dia masuk. Berarti 2 detik ya apa? 2 dikasih 2 itu langsung langsung pas itu. Berarti sudah lengkap, ada fasilitas animasi dan ada dokumentasi, ada isi-isinya. Nah, kalau ternyata tampilan ini sudah bagus menurut Ibu, udah oke. Nah, ini tinggal kita lihat sedikit nih jarak ini sama ini beda. Ini kalau kita lihat bagian atas ini terlalu longgar, Bu. Terlalu longgar. Isinya sedikit tapi terlalu longgar. Kita bisa kurangi jadi berapa? Coba di format. Kalau kita kurangi menjadi 10. Coba ini kurangi 10. Ini juga 10. Nah, udah. Jadi kelihatan nggak terlalu panjang ya, Bu ya? Terlalu panjang. Ada jeda longgarnya di sini, letak-letaknya. Dan kanan sama kiri juga sekarang imbang. Nah, berarti kalau misalkan nanti Ibu sudah sesuai dengan background yang seperti ini, langkah berikutnya itu tinggal klik kanan, kemudian duplikat slide. Berarti bagian judul Ibu bisa pakai kembali tanpa Ibu harus menggunakan animasi lagi. Ibu tinggal merubah di sini. Itu. Misalkan di sini saya ganti menjadi 3. Nah, berarti sudah judulnya sudah berbeda, tapi Ibu nggak usah merubah-rubah. Kalau memang ternyata di bagian slide kedua punya Ibu tidak ada angka 3-nya, cuman cara mengatasi grogi saja, berarti ini nggak usah, nggak apa-apa. Tapi tetap Ibu tinggal pakai, nggak usah melakukan pengeditan ulang lagi. Jadi nanti secara konsisten, misalkan di sini isinya nanti beda lagi, nanti ini isinya beda lagi, ini berarti kita hapus, Bu. Misalkan isinya berbentuk urean, berarti ini berbentuk kalimat. Misalkan, ini hanya contoh saja, Bu. Kita besarkan. Nah, begini. Ini berarti berbentuk teks biasa, terus tapi tetap kita lakukan pengeditan animasi. Gambarnya di bawah udah beda. Kita hapus. Berarti ini sudah otomatis, kemudian kita susuli dengan editan yang animasi yang kedua ini. Misalkan pakai web. Nah, ya gitu. Sehingga nanti begitu ditampilkan judulnya sudah keluar, Ibu tinggal menambahkan yang ini saja. Biasanya di bagian bawah seperti ini, Ibu lebih identik dengan menambahkan daya dukungnya foto. Itu. Daya dukungnya foto. Atau misalkan di sini mau dikasih gambar ya, kita insert aja yang sesuai kira-kira relevan gambarnya.
contoh saja ini, Bu. Nah, kita buang background-nya pakai color, transparan color, kita klik belakangnya. Udah, background-nya hilang. Kita crop ini biar tepat di ini. Nah. Nah. Jadi ketika nanti kita tampilkan seperti ini, ada daya dukungnya. Kenapa fotonya satu cukup? Karena dia transparan, Bu, belakangnya, jadi sehingga pada saat dipasang di situ tetap pantas saja. Tidak harus pakai gambar banyak. Tapi sesekali cuma hanya satu yang gambarnya yang relevan. Berarti kalau kita sudah punya master satu, intinya ada di master, maka untuk melakukan penambahan-penambahan yang lain, kita cukup mengambil fasilitas yang ada di slide 1, ambil fasilitas di slide 2 gitu. Ini udah langsung dapat 2 slide kan, langsung otomatis secara tidak langsung. Nah, kita tinggal masuk ke slide ketiga. Ya, kita tinggal klik kanan lagi di sini, duplikat slide. Nah, otomatis di sini ada slide berikutnya. Ya, kita hapus lagi di sini, Bu, seleksi, blok, delete lagi. Judulnya masih tetap. Tinggal kita rubah judulnya mungkin apa yang lain lagi misalkan. Nah, sampel-sampel saja seperti ini. Berarti Ibu sudah punya satu judul di sini. Nah, kalau ternyata judulnya sudah ada, nah isinya apa? Isinya mungkin ternyata mau dikasih gambar di tengah, penjelasan di bawah, nggak apa-apa. Sekarang kita insert gambar. Nah, biar gambarnya bagus pakai ini. Nah, boleh penjelasannya di bawah, Bu. Di bawah sini penjelasannya. Nah, biar Ibu nggak nulis-nulis lagi, Ibu bisa ngambil tipsnya ini, benar-benar tipsnya ya. Ibu bisa mengambil dari sini, Bu. Teks ini di copy saja. Tapi nanti terus diganti yang lain isinya. Misalkan kita cuma butuh sebaris stok. Nah, segini. Nah, kalau di bawah. Atau kita butuhnya 2 baris misalkan, ternyata kita isinya teksnya samakan dengan atas, Bu. Biar relevan dan tepat, jangan terlalu melampaui batas bentuk ininya. Tulisan teks tulisannya jangan sampai keluar ke sana. Jadi tulisannya saking banyaknya full lah, baru kalau bisa sesuai dengan ini. Nah, tinggal ini kita rubah bentuknya yang lain coba misalkan. Nah, coba kita preview. Nah, tapi gambarnya belum ada animasinya. Berarti gambarnya harus diberi animasi biar tampilannya juga gantian, tidak langsung keluar semua. Animation, misalkan kita ganti yang seperti ini. Nah, tapi tetap kalau gambar biasanya dibuat yang after with previous-nya. Ini karena harusnya ini nomor 1 yang gambarnya ini. Nah, ini taruh ke atas. Harusnya gantiannya setelah ini terus ini. Berarti di sini juga harus dilihat urutannya sebelah kanan, Bu. Rectangle di sini yang atas daftarnya miliknya ini. Terus picture yang ini daftarnya miliknya ini. Kalau tadi di bawah, karena ini penambahan tadi, ada
penambahan gambar, berarti ini dinaik turunkan bisa ini. Jadi seperti ini. Naikkan dengan cara diklik atau klik yang bawah, panah ke atas. Nah, oke. Terus yang ini tetap pakai klik nggak apa-apa. Berarti ditampilkan. Nah, klik. Tuh. Ini tinggal dikasih menit biar sama dengan atas timingnya. Yang timingnya yang atas kan judulnya caranya 0 ini. Tadi yang bawah ini biar nggak bersamaan keluar, Ibu kasih tanda aja 1. Ya. Jadi nanti gantian. Thread dia muncul. Nah, baru kita klik keterangannya. Jadi yang dimaksud presentasi memang seperti ini. Tidak terlalu banyak teks, tulisan banyak banget di situ dicantumkan, tapi lebih ke arah mengedepankan poin-poinnya. Lebih ke arah singkat-singkatnya saja, penjelasannya pada kita yang nanti akan tampilkan. Terus nanti kalau warnanya mau dirubah-rubah tinggal diklikkan aja format background-nya. Gradiennya misalkan kita mau rubah yang lain, warna lain. Nah, kita tinggal di apply to all aja biar semuanya berubah. Nah, tinggal sekarang ini animasi, berarti kan sudah full animasi Bu isinya ini. Sudah ada tanda-tanda ini semua, berarti posisinya sudah ada animasinya. Berarti tinggal pergerakan antar slide. Slide 1, slide 2, slide 3. Letaknya ada di transition di sini. Mau bergerak dari mana dan arahnya kemana, di sini pilihannya. Kalau animation tadi untuk mengatur animasi teksnya. Pergerakan shape sama teks objek-objek yang ada di dalam slide. Nah, sekarang pergerakan antar slide. Kita klik di sini salah satu, kita klik transitionnya, kita pilih di beberapa titik di sini, kemudian ada pilihan di bawah, di kanan ini, ada kanan. Misalkan yang pertama saya mau pilih yang seperti ini, berarti nanti dia akan bergerak seperti itu. Kalau mau sama berarti di blok bisa, langsung ke sini, pilihannya ke sini lagi. Klik galeri. Klik yang ini, galeri lagi. Sehingga ketika kita tayangkan nanti, sudah ada pergerakan antar slide. Tadinya kan cuma klik tampil tanpa ada seni di slide-nya. Kalau sekarang udah beda. Nah, perbedaannya di sini ketika kita pindah ke yang kedua, klik lagi. Nah, sudah ada seperti itu. Kita klik lagi. Nah, dia terkesan sambungan antar slide itu ada seninya, tidak terkesan kalau ditampilkan di layar bagus, perbedaan itu akan jadi seni lagi, poinnya lagi. Itu kira-kira. Jadi kalau modelnya seperti ini rapi, Ibu sudah punya konsep di Word, minimal Ibu punya kerangka lah sebelum membuat desain di PowerPoint, Ibu memiliki kerangka dulu di Microsoft Word. Kalau langsung ke PowerPoint, Ibu kan tidak mikir isinya, mikir desainnya, double pemikiran nanti akhirnya. Tapi kalau Ibu sudah membuat di kerangka di Microsoft Word, bentuknya narasi-narasi yang sudah diatur, tinggal memindahkan ke PowerPoint-nya, itu lebih cepat. Jadi ibarat kata kita sudah tidak terlalu memikirkan isi teksnya. Jadi kita sudah membuat runtut, misalkan Ibu mau mengajarkan tentang apa, Ibu sudah membuat roll map-nya, urut-urutannya, pertama menyampaikan ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan seterusnya. Di Word dulu diketik nggak apa-apa. Tapi kalau nanti begitu mau ke arah di editing ke PowerPoint, tinggal blok copy paste, copy paste, copy paste. Jadi tidak terasa kalau setiap di PowerPoint harus ngetik-ngetik juga nggak mesti kalau sudah punya bahan di Word. Ini saya sendiri sebagai contoh.
Kira-kira bisa dipahami, Bu? Terlalu cepat nggak kira-kira, Bu? Coba tak hidupkan mute-nya lagi. Nah, bisa diterima, Bu, kira-kira? Siapa? Bu Maisaro, dibuka dulu, Bu, itunya. Dibuka dulu mute-nya, Bu. Bu Maisaro tuh mau ngomong tapi nggak belum. Ditekan dulu mute-nya. Nah. Laptop Pak, jadi nek ya kan sih, cuma tag-nya di laptop kayak lebih mudah deh. Bu Puput mencoba belum, Bu Puput, di laptop? Coba di Sudah. screen share, coba. Bapak punya Mbak Puput, kakak belum bisa kakak deh. Mami nak ibu mau ngeliatin ini gimana? Kita kasih laptopnya. Itu Pak. Baru gini aja Pak. Nggak apa-apa. Kan sudah ada background aninya. Nah, itu baru 3 slide tok Pak. Nah, itu tadi yang coba yang slide yang kedua. Yang kedua. Kedua. Ini. Nah, kalau model apa namanya untuk bentuk yang di atas kan lengkung kayak gitu kan? Identik dengan judulnya posisinya bagusnya di tengah. Kalau melengkung seperti itu identik di tengah, simetrisnya di tengah. Coba tampilkan lagi Bu, itu belum ada tulisannya. Mau lihat ibu gimana? Ini ibu mau ke sana. Nah, yang kedua itu jangan dihabiskan semua ke kanan. Di situ cuman visi terus satu baris membentang ke kanan. Itu bisa dibagi dua baris. Suaranya putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Oh, karena Ini aku bayar. punya Bu Puput, coba di off-kan screenshot-nya. Screen layar dimatikan. Ya. Udah. Nah, mungkin karena ada screen layar jadi kan putus-putus. Apa ini masih putus-putus ya, Bu? Nggak meresap Pak. Oh, masih kemeresek ya? Tadi nggak apa ya. Itu kemeresap. Oh, sinyalnya tadi turun. Sinyalnya turun 2 strip tadi. Hidupnya live seperti ini karena sinyal sih, Bu. Tak mute awalnya dulu. Masih putus-putus ya, Bu? Sudah jelas? Nah, jadi butuh proses waktu, memang Ibu harus sering melihat presentasi-presentasi lain sehingga nanti tidak terjadi kekakuan. Biasanya di PowerPoint itu masih kaku. Bagaimana menyusunnya biar keren gitu kan. Jadi judul kalau punya Bu Puput tadi itu lebih identik di center tengah karena ada contoh, misalkan ini saya duplikat lagi aja nih, duplikat slide. Nah, ini saya otak-atik yang terakhir ini. Saya hapus. Nih. Ini kan judul. Tadi kalau punya Bu Puput ada ininya. Atasnya berarti pakai Pak, saya nyoba dulu Pak. Ini kekurangannya saya di mana Pak? mau ditampilkan ya, Bu? Iya, coba. Coba. Bentar. Ini enak. Cabut. Ini Kurang tengah, Bu, kurang tengah HP-nya, Bu.
Udah. Udah belum? Ya, ya udah. Nah, itu gambar belakangnya masih ada putih-putihnya kan, Bu? Gambar orangnya nunjuk ada putih-putihnya kan belakangnya? Iya. Nah, itu pakai format ini aja, dihilangkan putih-putihnya, coba. Format Terus, apa? terus kalau atasnya sudah ada judulnya seperti itu bentuknya, Ibu simetriskan dengan kotak bawahnya. Jadi kan itu nggak menceng sana, menceng sini. Hmm. Ini format apa dulu dihilangkannya? Itu ada di ini. Coba saya share screen lagi. Ya, tadi yang pas saat ngambil gambar tadi. Tadi kan saya ngambil gambar ini, posisinya. Tadi kalau ini saya reset picture, ya kan ini ada putih-putihnya kan, Bu? Iya. Ini ada putih-putihnya. Apa memang backgroundnya begitu, Pak? Ya enggak, ini makanya ini kalau gambarnya belakangnya putih semuanya, terus orangnya juga tidak ada warna putih, insya Allah dibuang gampang ini kalau seperti ini. Kayak punya Ibu juga itu tadi warnanya lebih identik ke warna gambar kan. Itu tinggal menggunakan color saja. Di sini ada color, kemudian set transparan color. Terus klik di bagian putihnya. Ya, kan mending sekarang. Pak hilang. Klik dulu gambarnya. Klik gambarnya udah. Hilang gimana? Udah diklik putihnya? Udah hilang belum Bu putih-putihnya? Belum. Ngekliknya di Kemana ke format? diklik dulu gambarnya, terus kemudian di Udah? format, terus kemudian ada color di sini, ada gambar pemandangan, tulisannya color. Di bawah itu ada gambar pulpen, gambar pena, set Iya. transparan color. Border. Picture effect. Sebelah kiri Bu, bagian pencahayaan itu, bagian kiri. Oh, ya. Ya, udah. Color terus. Jadi klik yang ini. Nah, kan ada tanda di tangan ada tanda ini, ada tanda penanya di sini. Diklik di bagian putih-putihnya. Enggak ada. Huh. Oh iya udah. Terus diapakan? Diklik di bagian diwarnai. Pensilnya udah ada? Ditaruh di sini di gambarnya. Tadi yang bagian putih-putihnya. Terus diklik. Oh iya sudah. Sip. Memang Oke, udah. Harus nunggu ya sudahnya agak lama lumayan ini. Loading. Pokoknya setiap kali menjumpai yang backgroundnya putih tapi putih total, bukan ada gradasi seperti ini ya, itu menghilangkannya seperti itu bisa. Oh iya. Ya, monggo dilanjut. Ya, tadi yang ke sini saya mau mencontohkan kalau posisinya kayak buku tadi, berarti seperti ini apa ya backgroundnya tadi, Pak. Ada kotaknya di sini. Ini kalau kita mau edit, klik kanan, edit point. Nah, biar ini nggak kaku, garisnya itu dihilangkan ke no line garisnya. Terus kasih warna putih misalkan, terus diduplikat dengan cara Ctrl D, berarti ada 2, terus diganti warna yang ini. Terus diplek ke atas, tapi dikurangi Bu, punya Ibu dikurangi. Nah, tadi kayak gini punya Bu Puput ya Bu? Nah, kan jadi sudah ada cahayanya putih membantu untuk memberi. Coba kalau nggak ada putihnya jelek Bu. Nah,
Hanya membuat duplikat saja, itu sudah memberikan warna yang berbeda. Kalau ini terlalu tebal, Ibu lakukan di format, bagian kanan ini dikurangi, bagian bawahnya, bagian bawah. Tingginya, berarti yang atas ini, bagian tingginya ini. Ini kan 7,13, Bu. Kita kurangi. Nah, 7 pas. Jadi tipis ini. Tapi tadi kan ada teksnya di tengah ya, Bu. Ketutupan kan ini kan teksnya. Kita ambil dari samping kiri sini, biar nggak kena bloknya semua. Nah, ini ada teks yang tersembunyi di belakang. Kemudian format, tampilkan ke depan menggunakan bring through front. Nah, baru ini dibuat tengah judulnya. Disenterkan menggunakan line center. Dilihat lebih elegan, Bu, kalau seperti ini. Karena bentuk shape-nya memang kayak gitu. Punya Bu tadi kan bentuk shape-nya seperti itu, terus visi misi di sebelah kanan. Jadi kalau yang ngerti desain biasanya agak ganjel ya di mata ya, Bu. Ada agak yang istilahnya kerasa, feel-nya kerasa ya. Mungkin kalau ditanyakan ke Bu Maesaro, oh bagus ya, karena misalkan yang ditanyakan Bu Maesaro karena belum biasa memiliki naluri desain. Tapi kalau yang tahu berarti wah ini jangan seperti itu, posisinya bagusnya di sini. Jadi layout itu penting. Karena itu yang akan kita diperlihatkan ke orang ketika nanti presentasi, tampilannya kan langsung wow, orang melihat kan langsung wow keren. Ya. Tuh. Bagus kan Bu Puput kalau seperti ini hasilnya? Kalau mau bagus lagi, nah ini dikasih cahaya ini. Tulisannya dikasih cahaya. Dari mana ngasihnya? Format. Bagian teks kan di sini editnya. Efek teks efeknya di sini. Kasih glow. Glow, kemudian glow option. Saya geser ke sini. Kita kasih glow yang nomor 2 saja. Glow nomor 2, kita kasih warna putih. Nah, setelah glow nomor 2, yang agak terlalu tipis enggak, terlalu tebal enggak, terus pilih warnanya. Terus di sini ada transparan. Nah, kalau transparan berarti tipis kan, Bu? Coba kita nolkan transparannya. 0. Nah, langsung kelihatan cahayanya bersinar. Nah, kalau ditampilkan ya lebih memukau tentunya dibandingkan dengan teks biasa tanpa ada background-nya. Kalau sudah warnanya ada background putih, maka saat kita rubah warna lain pun dia tetap sinkron. Contoh saya kasih warna yang lebih nyala, merah pun tetap masuk. Karena didominasi dengan warna putih sampingnya. Itu. Nah, sekarang contohnya, kalau sekarang pertanyaannya Ibu nggak bertanya, tapi yang bertanya saya yang menjawab, saya yang bertanya, saya yang menjawab juga. Gitu. Misalkan Pak, ini judulnya kayak gini, yang lain. Kalau mau dibuat seperti itu gimana? Gitu kan? Samakan judulnya. Berarti Ibu cukup menggunakan klik di bagian ini, di bagian yang asli, kemudian Ibu ambil kuas. Kuasnya diambil, terus klik yang sini. Nah, terus kuasnya taruh di tips. Jadi deh. Terus rata kiri kalau seperti ini. Tuh, karena tadi buat rata kiri, jangan lupa. Nah, karena ini sudah ada merahnya, yang 5 juga kita kasih sama. Kita klik lagi, kita jiplak pakai kuas lagi. 5-nya diklik. Nah, cuma diedit lagi nih, karena kita harus mengubah lagi. Nah, kita klik lagi, yang tips kuasnya lagi, masuk nomor 2. Kita klik yang ini. Nah, langsung. Jiplak lagi yang ini, format lagi, klik lagi yang judul atas ini. Nah, tidak berubah gitu. Nah, sekarang di sini ada angka 3. Angka 3 jiplaknya di angka 5. Biar perubahannya enggak total. Coba berubah apa enggak? Langsung enggak ada perubahan, Mbak, Bu. Kalau kita tampilkan presentasinya, jauh lebih celing.
Nah, tadi kan teksnya teks biasa, tanpa ada. Ini kalau mau membuat judul memang kayak gitu. Konsisten kan judul, kalau memang hitam ke bawah hitam semua. Kalau posisinya mau left, left. Gitu. Kalau mau tengah, tengah ke bawah terus. Jadi orang lihatnya juga tidak seolah-olah ini gimana orang sih mau presentasi posisi-posisinya kok selalu diubah-ubah dan ngubahnya juga asal ya. Diimbangi kalau misalkan posisinya diimbangi. Nah, ini juga ya. Bisa seperti itu catatannya. Nah, tadi yang visi misi kan seperti ini contohnya. Di sini kan, misalkan di sini contohnya cuma sampai sini aja lah deh, contoh aja nggak apa-apa. Kalau mau keren, ini sendiri. Ibu tinggal mengcopy dari sini. Ctrl D. Nah, Ibu rubah jadi visi. Kemudian taruh di atas. Duplikat lagi D. Ganti misi. Seperti ini. Nah, kita perhatikan konsistennya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini ternyata visi misinya judulnya atas, misalkan di sini adalah visi misi. Nah, kalau bentuknya seperti ini ada dua pilihan. Boleh rata kiri, artinya kita harus cek posisi seperti ini loh, Bu Puput, ini yang dengan yang lain ini harus lihat posisinya pas apa belum. Nah, ini menggunakan line yang line left. Tapi kalau karena ini bentuknya tengah, coba kita buat line middle, line center. Nah, tapi ini juga harus center, diimbangi center. Kalau visi biasanya kan seperti ini, Bu. Nggak ada 1, 2, 3-nya. Tinggal visinya kita tengahkan sendiri-sendiri biar dia simetris total. Simetris, ini juga simetris lagi sendiri. Line center, ini juga ya jangan bareng-bareng, kalau bareng-bareng nggak bisa. Ini, nah kalau yang misi biasanya identik dengan 1, 2, 3 ya kan Bu? Nah, cukup digerakkan ke kiri aja ke sini, disesuaikan dengan kebutuhan. Ibu terus kasih lebih kecil, ada nomornya. Nah, ini contoh. Tampil visi misi di atas, tengah. Nah, itu nanti diganti-ganti ya. Ini harusnya keluarnya itu bergantian. Visi dulu, ini judul sudah visi 11 nomor 1. Ini yang pertama. Ini 0, bagian ini perhatikan, bagian kanan itu 0, berarti dia otomatis. Terus visi, berarti harusnya nomor setelah ini nomor berapa? Nomor 3. Kita naikkan. Nah, jadi nomor 2. Ini urutan udah betul. Misi benar, visi benar. Urutannya kayak gitu. Diklik untuk memantau urut-urutannya. Untuk memantau urut-urutannya. Jadi kalau kita tampilkan sekarang, nah, klik. Oh, itu sama bareng ini berarti. Ini harusnya dibuat jangan otomatis. Ini start klik, on klik. Ini juga jangan on klik. Jangan start with previous on klik. Jadi perhatikan ini urutannya 1, 2, 3, 4. Berarti urutannya pas nanti. 0, 1, 2, 3, 4. Tadi ketukar-tukar. Sekarang kita klik. Nah, kita klik 1 kali, visi keluar, isinya, misi keluar, isinya. Nah,
Biasanya lebih, nanti kalau judul-judul seperti itu Bu, dikasih glow. Dikasih glow namanya ya Bu, ini putih-putihnya glow namanya ya Bu. Namanya glow. Ini yang kemungkinan dari dulu Ibu nggak pernah masuk ke sini. Glow. Yang bisa digunakan untuk mengedit Bu Puput kok putus tadi? Nyambung lagi nih. Mana Bu Puput? Hilang suaranya. Enggak, nunggu Bu Puput lagi koneksi itu. Baru muncul lagi. Nah, jadi kalau yang selama ini Ibu pakai itu cuma tulisan biasa, tanpa ada background, tanpa ada perpaduan warna putih, tanpa ada bayangan. Gitu. Nah, ini kalau sekarang judul atas, ini tak perbesar biar Ibu nampak jelas zoom-nya. Nah, jelas kan Bu di layar? Manggut-manggut Bu kalau jelas Bu. Kalau visi misi ini kalau mau dikasih tambahan lagi, ini kan baru shadow, tadi baru glow-nya. Nah, kalau sekarang kita mau kasih shadow-nya, berarti ada di shadow di sini. Ada di tag effect, shadow. Kita pilih shadow option di sini. Formatnya ini effect shadow-nya. Kita pilih bagian yang bawah ini yang nomor 2. Yang paling atas ini klik. Ada bayangannya ini kan. Terus transferannya kita ajukan ke depan. Nah, itu nampak sekali timbul tulisannya. 3 dimensi tulisannya. Cuman itu kok, cuman ngambil posisi bayangannya. Kalau teksnya seperti ini kan bayangannya identik di bawah Bu biasanya. Bayangan hitamnya itu identik di bawah. Cari yang, ini kan sebelah kanan bawah. Ini kiri bawah. Ini cuman bawah, berarti milih yang ini. Habis milih yang ini, terus kemudian Ibu tentukan warnanya. Mau warna apa? Hitam, berarti hitam di sini warnanya. Terus biar bayangannya kelihatan banget agak terlihat, ini transparannya digeser ke depan, polkan transparannya. Ya. Jadi kalau kita tampilkan lebih kelihatan nyata tulisannya. Nah, ini yang butuh waktu di sini Bapak Ibu, Ibu butuh waktu di sini. Untuk mengetahui per hurufnya, untuk warnanya, kalau garis nggak terlalu garis ya. Tapi di sini yang efek-efek ini yang Ibu optimalkan. Masih banyak fasilitas di sini yang Ibu jarang sentuh di sini. Yang memang jadi tampilan itu lebih molek. Tampilnya lebih bagus. Nah, tadi ini bayangannya bayangan untuk shadow text. Nah, sekarang kalau shadow-nya bukan teks, shadow-nya ini bagian shape, kayak yang bagian ini nih. Ini kan shape bagian yang bawahnya ini. Coba warna putih ini, saya kasih bayangan, berarti shape-nya, efeknya itu bukan di efek tag effect, tapi ada di shape effect. Sama di situ. Ada fasilitasnya sama. Hanya bagiannya bagian sendiri-sendiri. Yang tag effect sendiri, shape effect sendiri. Kita kasih shadow. Kita pilih yang bawah. Langsung juga nggak apa-apa ini langsung. Kalau langsung Ibu ya berarti sudah ada di situ langsung. Cuma kalau langsung memang tipis. Klik. Ini yang ini. Klik. Nah, di sini sudah ada bayangannya Bu. Tipis hitam. Nah, kalau kurang jelas, Ibu tinggal tambahkan lagi. Shadow-nya ada di shadow option. Ini distance-nya yang tadinya 3 tambahkan menjadi 4, 5. Nah, ini kan 6 tambah tebal. Sekarang sudah kelihatan beda. Nah, perhatikan di bawah putih ini ada bayangan ya Bu. Ada bayangan. Di bagian atas juga ada tulisan visi misi juga ada bayangan. Sama. Ada bayangan semua dua-duanya. Itu. Jadi kalau sudah ada teks, kita mau mengotak-atik itu memang tinggal proses otak-atiknya yang agak lama. Jadi boleh di input dulu semuanya kayak gini, terus boleh di otak-atik setelah semuanya lengkap. Berarti ini
kalau kita lihat ditayangkan udah ada 4 slide, kita cek keempat slide yang terakhir yang 4, transisinya sudah galeri belum? Oh sudah. Tadi kan menambahkan ini saya menambahkan yang keempat, tapi kan duplikat dari atas. Karena di atas sudah dikasih galeri, transitionnya, maka di bawah sudah tinggal mengikuti. Kalau kita sekarang kita tayangkan semuanya, jadi awal sudah ada. Nah, itu 4 slide. Kira-kira di bagian mana yang menurut Ibu masih perlu saya ulangi lagi? Coba punya Bu Puput tadi yang sudah punya Bu Rusita juga ya, diedit judulnya tadi kan ada judul. Judul tidak harus mutlak ada ininya Bu, tidak harus. Tadi kan punya Bu Rosita ada kotaknya seperti ini tadi. Ada kayak gininya kan. Judul tidak harus identik dengan ada background belakangnya. Tergantung situasinya aja. Kalau di sini dikasih background ya jelek. Berarti kudu telaten ya, Pak. Oh iya, Harus telaten. nilai seninya tinggi. Nah kalau nggak telaten, saya bisa kan membuat template 300 template, 400 template, bisa laku 500.000. Iya makanya. Saya pernah buat, cuma yo apa ada nih orang muda. Iya. Makanya ini PowerPoint sekarang menjadi tren ya. Kalau PowerPoint sekarang Presentasi harus pakai kayak gitu juga. iya. Makanya kalau sekarang PowerPoint nggak Ibu pelajari sejak sekarang, besok digitalisasi makin membahana, Ibu nggak siap secara pembelajaran. Bayangkan 2021, 2022, ya sudah serba otomasi nanti, aplikasi dan lain-lain. Ibu PowerPoint aja belum menguasai, nanti repot lagi. Ibu berhadapan dengan misalkan anak-anak milenial yang mereka udah cepat boring, misalkan guru-guru SMA atau guru-guru SMP pun kalau nggak secepatnya upgrade, anak-anak milenial sekarang diajar dengan cuman tampilan biasa ya ini ngantuk, udah nggak menarik. Makanya harus upgrade terus ilmunya. Karena kalau seperti ini kan nanti Ibu bisa play lagi kalau suatu ketika mau belajar lagi kan gampang Bu. Karena apa? Ini terekam. Jadi kan Ibu nanti tinggal buka lagi dulu. Pak Mudori dulu saya buat ini lupa bagaimana. Ya di play lagi aja Bu videonya. Caranya seperti apa. Karena kalau dengan di play, Ibu bisa pause. Sebentar Pak Mudori saya mau praktek. Play lagi, praktek lagi, pause lagi. Kalau bingung, replay lagi kayak gitu. Kalau seperti ini kan Ibu nggak bisa stop saya next terus. Tapi kalau udah bentuk video, Ibu bisa cut, nah berhenti, saya praktek. Kok nggak pas, mundurkan lagi bentuk itunya untuk di videonya. Tuh. Makanya ini PowerPoint, alhamdulillah tahun ini cukup ngetren ini tahun ini. Naik ratingnya PowerPoint. Semua orang berbicara tentang bagaimana teknik pembelajaran video. Nah, kan itu yang menjadi tren saat ini. Semua bicara tentang digital pembelajaran, animasi. Itu yang saat ini muncul pembelajaran setiap hari di teman-teman saya juga sama. Makanya ini kita coba promo kita publish yang ada di promo Kebumen itu kan desain saya itu. Publish di Kalimantan yang daftar guru TK, guru PAUD, guru SMA, SMK. Karena lihat temanya saya menarik banget di situ, tema di promosi itu.
Berarti kan sekarang kan saya bisa mengisi di Kalimantan, di Sulawesi, tanpa saya harus kemana-mana pakai tiket pesawat. Bu Puput ketawa. Iya. Bayangkan setahun lagi Bu Puput minter kayak diri, nah, suatu ketika PowerPoint-nya makin keren, langsung membuat channel tutorial PowerPoint kekinian. Nah, di saat santai membuat tutorial pakai PowerPoint, saat santai. Lama-lama banyak yang like, lama-lama viral, misalkan gitu. Lama-lama dipanggil hitam putih. Tuh. Jadi era sekarang orang itu lagi memang butuh praktis. Dilalah ketemunya dengan sekarang kena dampak corona ada work for home itu yang menjadi bikin orang sekarang mau belajar dari mana kalau tidak belajar dari rumah. Itu. Ini menjadi poin buat saya. Sehingga sekarang PowerPoint memang lagi ceritanya lagi naik daun PowerPoint. Saya di Bandung kemarin malam ngisi ternyata tidak hanya cukup satu kali, teman-teman langsung kurang ya ketika saya isi dengan saya kasih desain-desain yang unik-unik, asik-asik, molek-molek gitu. Ternyata Pak Muduri besok itu template-nya berapa harganya? Wah, sudah ditanya harga itu. Tuh. Namanya saya sekarang lagi soft selling. Tujuannya mengedukasi, tapi ternyata ada yang mau membeli. Sama kayak halnya Bu misalkan Bu Martriani ya, pengen presentasi aku bosan pengen beli kamu Dori berapa harganya, kan beli akhirnya. Tuh. Karena tahu kualitasnya. Nah, sekarang saya lagi mencoba mempublish ke publik bahwa PowerPoint itu keren. PowerPoint itu bagus. Tuh. Karena kalau udah seperti ini, Bu, kalau udah seperti ini ada bentuk 4 slide, sudah ada animasi semua, Ibu mau bentukan ke video, itu Ibu tinggal file, save send, create video. Create video, sudah tinggal kasih nama, save, langsung proses video. Yang lama tadi kata Bu Maisaro, yang lama ya pernak-pernik ngeditnya tadi, satu-satu, setitik-setitik, langgannya Pak aku sabar. Ya itu uji kesabaran Ibu, mau jadi duit apa enggak. Ternyata dengan kesabaran saya selama ini, mungkin PowerPoint saya kan bertahun-tahun, Ibu baru kali ini, saya udah bertahun-tahun mendalami PowerPoint, karena ke depan saya bisa membaca pasar, besok PowerPoint pasti akan booming, bener. Nah ini nanti kalau berbentuk video, berarti Ibu tidak boleh di sini tidak ada aturan mainnya, animasi semua digeri animasinya satu persatu. Biar nanti dia play otomatis jalan. Nah kira-kira kalau nanti ini dibuat desainnya terus kita mau posting, misalkan desain kita posting jadi JPEG ya Bu, berarti Ibu tinggal milih file, kemudian save, kemudian bagian save tipe, itu Ibu ganti JPEG, file interchange format. Nah, terus kemudian letakkan di posisi yang Ibu inginkan, misalkan saya letakkan di My Document. Terus kemudian save. Ada pertanyaan di sini, mau yang di save dibuat JPEG cuman lembar yang sedang aktif, atau mau seluruhnya every slide. Berarti kalau saya buat every slide, otomatis jadi folder nanti ini, sendiri satu. Coba saya buat every slide, save. Oke, sekarang saya lihat di Explorer. Nah, ini di Explorer tadi belum tak kasih nama, Bu. Namanya masih presentation tadi kan. Nah, diklik 2 kali. Nah, Ibu sudah punya JPEG-nya urutan. Nah, jadi JPEG 1,
Nah, ini kan ke kanan sama kiri. Kanan, klik, klik. Pak, penerimaannya nggak jelas nih suaranya. Oh, nggak jelas ya, Bu ya? Sinyalnya berarti ini ya. Saya mau pindah, sudah ada di sini ya. Tapi gambarnya tampil ya, Bu? Gambarnya jelas. Ketika saya gerakan jelas. Nah, ini jadi PD sudah JPEG ya, Bu ya. Nah, kalau nanti mau jadi PDF, berarti Ibu save as-nya jadi PDF. Di sini ada di atas PDF. Latihan. Kalian save. Nah, ini kalau nanti PDF itu ternyata mau diupload ke Sispena, Ibu merubahnya di bagian bawah di sini. Minimum size publish online. Biar ukurannya langsung kecil. Tapi kalau mau di publish di WhatsApp, di apa itu standar saja. Bedanya apa dengan PDF sama JPEG tadi? Saya save sekarang ya PDF-nya. Kalau PDF itu jadi satu rangkaian, Bu. Kalau PDF otomatis jadi satu rangkaian. Kalau yang tadi JPEG kan berdiri sendiri-sendiri. Ada, coba tadi tak buka lagi. Kalau yang tadi di ini kan slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Gitu ya, Bu ya? Bisa didengar nggak, Bu? Halo? Bisa ya? Terus satunya lagi, yang PDF jadi satu file. Ini tadi PDF latihan alien. Diklik 2 kali, maka dia akan bergerak ke satu file saja. Tapi gulung ke bawah bentuknya. Ini berproses karena baru saya install Windows saya, jadi ada loadingnya. Baru saya install tadi. Saya lagi mau ganti 2019, tapi baru sampai ke ininya. Nah, kalau PDF ini, bentar. Langsung menyatu ke bawah, Bu. Nah, ibarat kata kalau jadi satu buku lah bahasanya. Kan tetap bagus juga di PDF, Bu. Makanya PDF itu memang apa PDF di PowerPoint itu beda PDF dengan di Word. Ibu nata Word foto-foto untuk akreditasi dokumentasi di Word ada 10 foto, 20 foto, di save as PDF-nya besar, Bu. Kalau di PDF. Jadi kalau di sini bisa dikecilkan. Coba saya lihat PDF-nya filenya berapa ini. PDF-nya cuma 1,4 KB. Padahal 4 slide. Kecil kan, Bu? Belum ada 20 mega. Jadi kalau nata-nata foto ada 10 lembar foto, Ibu taruh di PowerPoint, jadi sudah save as-nya memenuhi. Dicoba dulu standar, kemudian nanti kalau di standar ternyata kok 25 mega, berarti Ibu coba save as ulang menjadi yang minimum size. Pasti di bawah 20. Itu. Cuma ini kan akreditasi tertunda ya, Bu. Ibu sudah sekarang santai, nggak mikir akreditasi. Akreditasinya kan lama ini, nanti loadingnya kapan lagi nih. Bisa terjadi bisa bulan Agustus bisa terjadi nanti. Jadi yang tadinya panik-panik mau akreditasi, terutama di Alien ini kan ada 10 kemarin Pak ya. Mungkin agak lebih punya persiapan panjang. Tapi kalau mau akreditasi, nanti ukuran kertasnya Ibu pakai beda. Bukan ini ukurannya. Jadi kalau mau akreditasi, Ibu tinggal desainnya beda nanti di lembar kerja barunya beda.
Ngaturnya kalau akreditasi Ibu bagian desainnya di sini fixed up-nya pilih yang A4. A4 paper. Terus portrait. Oke. Terus layout-nya, home-nya sama tadi, layout-nya di blank. Nah, bentuknya kertasnya kayak A4 di Word biasa kayak gitu. Jadi kalau Ibu nata foto nanti pas di situ bisa muat banyak. Jadi kuncinya adalah ketika mau masuk ke PowerPoint, kebutuhannya apa yang mau kita pakai. Mau untuk cover YouTube, beda ukuran lagi. Mau presentasi, beda lagi. Kalau mau buat untuk dokumentasi, beda lagi. Artinya sekarang berbagai fasilitas di PowerPoint itu muncul ke permukaan ketika satu, ada akreditasi. Oh, cara mengkonvert kelamaan pakai yang lain. Nah, sekarang pakai ini. Fotonya di tumpukan-tumpukan di sini. Tuh, jadi nanti posisinya lebih panjang lagi kertasnya di sini kayak A4. Tapi nanti kalau kita save as, enaknya kan nyambung lagi. Slide 1, slide 2, slide 3 nyambung di PDF. Ada misalkan 10 slide dokumentasi kegiatan pembelajaran misalkan. Dokumentasi sarana prasarana. Itu Ibu petakan sendiri-sendiri. Tuh. Jadi rapi nanti bentuknya. Mungkin nanti mulai sekarang udah mulai merapi-rapikan nggak apa-apa. Jadi kalau nanti menerapkan dokumentasi tapi yaitu kembali lagi kalau menerapkan dokumentasi di PowerPoint untuk akreditasi, Ibu nggak usah pakai efek. Yang penting foto sudah ada itu loh. Nggak mementingkan efek, kalau yang penting kan Ibu bisa upload. Beda sama Ibu mau tampil presentasi atau mau dikondisikan untuk kebutuhan yang lain. Untuk akreditasi sih nggak usah dibaik-baikin foto-fotonya di macam-macam itu. Yang penting foto itu ketika dipasang, di save as, kemudian di PDF, itu di bawah 2 mega itu sudah memenuhi syarat. Karena nanti yang dikunjungi kan yang aslinya nanti akan dikunjungi ke sini. Ini perlu saya bahas nggak Bu, cara menata fotonya Bu? Perlu ya Bu ya? Apa masih ke presentasi yang tadi aja, apa ke sini nggak apa-apa ini? Bu Mesaroh? Ya kalau misalkan yang presentasi tadi masih perlu ada tambahan, diselesaikan dulu Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, misalkan ada perlu yang ini mungkin tambahin apa dan sebagainya Ya, itu nanti ini sendiri saja. Ini sendiri saja fokus menata. iya. Tapi PR-nya nanti Ibu harus mengumpulkan foto-foto dulu. Siap. Foto-foto dikumpulkan per dokumentasi sarana sendiri, terus pembelajaran sendiri. Ya, oke, siap. Sebentar Pak, ini untuk LPAD atau memang hanya sekedar penyimpanan foto aja? Yang mana Bu? Yang nanti yang mau Bapak buatkan itu. Ya. Yang tadi suruh ngumpulin foto-foto. Ya itu Ibu cuman nyari di laptop. Iya. Tatani jadi folder untuk latihan, misalkan latihan menyusun foto, dokumentasi di dalamnya udah ada foto-foto. Jadi kalau saya nanti menjelaskan, Ibu sudah bisa langsung praktek. Wong itu cuman simple kok, insert, natani, insert, natani, insert, natani. Cara praktisnya menyamakan ukuran dan lain-lain gitu nanti. Jadi kalau seperti ini nanti nggak pakai menerapkan cara menata foto cuman di ini ya susah nanti. Tetap bagusnya ada praktek walaupun cuman praktek 1 slide tapi natanya bisa rapi. Nah, itu udah lumayan. Saya juga nanti menyiapkan juga sama yang mau kita insert beberapa foto dengan ukuran yang berbeda. Word sama PowerPoint sama ya, Pak? Cara menatanya foto sama. Cuman kecepatannya beda kalau di Word terlalu banyak foto 3 lembar, 5 lembar itu biasanya udah loadingnya agak lama. Iya. Karena di Word bukan ahlinya untuk foto memang di sana. Kalau di PowerPoint memang gambar, identik gambar. Jadi loadingnya walaupun Ibu kasih
10 slide di situ isinya foto, ya tetap loadingnya tetap cepat. Kira-kira LPAD bisa dibuat ke PowerPoint, terus untuk ngeprintnya bisa ini nggak, Pak? Nah, itu yang jadi masalah di ngeprintnya nanti. Kalau itu kan per kotak-kotak masalahnya. Di sini Iya. hanya untuk mencari solusi ketika nanti ada akreditasi, filenya kecil, semua foto masuk. Itu intinya kan di situ. Oh. Kalau memang LPAD itu dibentukan harus ada ini itu memenuhi kriteria memang harus dibuat, ya tetap dibuat saja. Jadi nanti bisa. Iya, tapi untuk edit fotonya itu yang bermasalah ke laptopnya. Ya pokoknya besok jadwal kita membahas masalah menata foto sampai ke PDF. Oh, iya. Siap. Kira-kira yang kali ini dibahas, yang PowerPoint, ini sudah tampil belum tampilannya Bu, layarnya Bu? Sudah taruh tadi? Sudah tampil ya Bu? Ya. Ini seputar smart art, sudah bisa karena banyak banget tuh pilihannya di sini. Banyak sekali pilihannya. Ada ya bentuknya seperti ini juga. Oke. Nah. Jadi kalau biasanya Ibu memprediksikan mau dibuat seperti apa, mungkin sebagai referensi utama lihat dulu di Smart Art. Karena ada berbagai model. Itu di sini udah banyak sekali model-modelnya yang bisa untuk dipilih. Tuh. Ada yang bentuknya seperti ini juga ini. Nah ini. Nah ini. Semua sama, prosesnya sama. Kalau mau menambahkan tetap ke sini. Nah. Kalau kurang panjang tinggal dipanjangkan. Nah. Tapi kalau ngambil smart art tapi cuman itu saja kan bosan Bu, butuh pewarnaan. Ambil di sini. Nah, warnanya kan sudah disajikan Bu. Ibu gak usah satu-satu. Nah, ini. Pokoknya kalau ada yang 01 nggak ada teksnya, mesti itu tambahan. Itu di sini nggak ada ini satu. Tinggal cara ngerubah-rubah warnanya ya Ibu tinggal posisikan. Di sini belakang itu ada panah, berarti klik di bagian panahnya coba. Nah, warna panah coba kita menggunakan yang lain. Nah, misalkan tuh. Ya jelas satu poin pentingnya sudah tertata rapi. Ya itu. Ibu tinggal menentukan teks, masukin ke situ, terus kemudian diedit lagi mau bagaimana posisinya, mau seperti apa posisinya. Itu. Jadi berbagai macam fasilitas Ibu bisa ini tuh. Nah ini kan tinggal diklik, terus di sebelah desain ya, jangan lupa di desain. Ini tambahan yang, nah ini yang hidup ada timbul lebih ada pencahayaan, nah, semakin ke kanan di sini. Terus bentuk yang seperti ini misalkan. Nah. Berarti ini kalau mau dikasih warna tinggal pilih warnanya. Pilih ininya. Nah. Kalau Ibu ternyata mau butuh seperti ini, sudah langsung dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, Ibu tanpa membuat. Kalau membuat Ibu ukurannya kan harus natani, Bu. Kalau butuh bagian-bagian tertentu, lah Ibu tinggal di-convert aja. Kan cuma butuh kotak-kotaknya. Langsung di-convert di bagian kanan. Itu save. Nah, terus langkah yang kedua adalah grupnya di ungroup. Berarti Ibu sekarang sudah, ingat ini ada teks loh Bu tadi di sini. Itu harus kita seleksi di sini. Nah, delete. Ingat, ini juga ada di sini. Delete. Nanti ganggu nanti. Bawa lagi mana? Nah, delete. Nah, sekarang kalau di blok di kayak gini, kan nggak ada kotak-kotak di luar area itu. Nah, sekarang tinggal butuh mau dikasih foto, mau dikasih simbol apa, ini udah rapi. Jarak-jaraknya sudah tidak susah. Kalaupun Ibu tinggal duplikat Ctrl D, misalnya saya klik 1, terus Ctrl D, Ibu tinggal nambahkan di sini,
Itu udah tinggal mensimetriskan saja, tambahi warna. Nah, coba kalau Ibu membuat kayak gini mungkin akan menjadi proses yang cukup lama. Nah, harus muter ini ke atas. Sekarang hilangi garisnya dulu. Kasih warna, warnanya apalagi gradien ini loh Bu, udah langsung paduan warna ini loh. Warna salah satu di sini, tapi langsung ada paduan warna gradien di sini yang gelap terang seperti ini nih. Nah, yang susah di sini Bu kalau belum terbiasa, Ibu pasti menceng-menceng di sini. Aduh kurang ke sini lah, enggak geser lagi ke sini dulu, gimana ini cara ngerapi-rapikinnya itu. Nah, prosesnya lama itu kalau pakai ini sudah langsung jadi. Tinggal digeser-geser mau di mana posisinya. Misalkan ini jadi foto, berarti Ibu kan tinggal klik kanan, format save, picture, nah kita cari di sini gambarnya. Nah, cuma kan fotonya nggak bisa proporsional kalau seperti ini. Pasti gapingnya sesuai dengan kondisi gambar. Nah, jadi misalkan bisa Ibu di tengah-tengah kebersihan temanya. Nah, di sini ada foto-foto tengah judulnya ditulis kebersihan misalkan. Attack. Semua kalau kosong kayak gini pakainya harus pakai attack. Pak, kalau udah ambil gambar di insert picture, nggak mesti diklik insertnya ya bawah ya, langsung Bapak tarik lagi kayak gitu? Kalau gambar di sini mau langsung masuk, pakai format save. Tapi kalau gambarnya mau di luar, beda lagi. Ini berarti tak riset lagi nih. Coba tak. Kalau bentuk insert picture berarti seperti ini. Nah, ini dibuang dulu background putihnya, klik, nah terus kecilkan. Bisa suka-suka Ibu kalau seperti ini bentuknya. Jadi tidak di dalam kotak. Kalau di dalam kotak berarti kita harus ngedit format shape-nya di bagian fill. Nah, ini di bagian ini biar kita ini biar enggak biar enggak, tapi jelek, tetap harus 0 di sini. Jadi udah beda. Kalau seperti ini beda. Di luar ya, kalau seperti ini kan di luar posisinya. Nah, ini kecilkan, taruh di sini. Besarkan lagi. Simetriskan, atas bawah vertikal. Beda Bu, memang diatur lebih mudah yang dari luar. Daripada klik kanan tadi yang ini capture. Fill-nya kita gradient, kembalikan kayak tadi. Nah, jadi beda seperti ini hasilnya. Bisa dipindah-pindah. Karena dia terpasang dengan ada di dalam kotaknya. Tuh. Ini yang bentuknya seperti ini. Biar fokus ini ke sini aja dulu, biar Ibu paham benar-benar ini kemanfaatannya. Nah, ini berarti ini ada, ini teks ini boleh dihilangkan, diganti simbol, teksnya di luar, bisa dirubah-rubah. Optimalkan dulu aja ini
Ibu biasakan sudah mulai pakai smart art. Istilahnya memancing kemampuan ibu dulu biar ibu memahami, oh kalau warna kayak gini padukan bagus. Ini kan warna-warna bawaan yang sudah ada, Bu. Sudah disiapkan. Ini bentuknya lain lagi nih. Nah. Nah. Jadi tidak mesti di sini tertulis tag, ibu terpantang harus nulis tag. Enggak. Ini dihapus juga nggak apa-apa kok isinya kok. Terus diisi gambar. Terus penjelasannya di sini. Ini di sebelah sini ada tambahan untuk tampil lebih. Oke, pokoknya setiap pilihan di sini ada pilihan-pilihan. Simple kok di sini Bu, pengeditannya nggak pusing banget, artinya di sini ada pilihan bentuknya di sini. Terus bawahnya memilih warna, di sebelah kanan warna, kanannya modelnya mau dibuat gradasi seperti apa, dimensinya seperti apa, udah kayak gitu tok. Jadi memang tidak terlalu ribet, yang ribet Ibu nanti kalau misalkan Ibu mau desain sesuai keinginan saya kayak gini, nah itu yang mau dirubah-rubah itu yang agak susah, agak lama prosesnya. Kalau misalkan Ibu tiba-tiba butuh satu kayak gini ya, bagian ini, terus saya pengen ambil satu untuk judul misalkan ya, ini bulatannya sama ini tak ambil. Ya tinggal di ini aja, dikasih warna dulu, dipoinkan ke sini, nah Ibu tinggal convert to shape. Ingat 2 langkah sama ungroup. Baru yang lain dihapus. Nah, Ibu butuh satu untuk bagian judul. Kan Ibu nggak susah-susah akhirnya. Tinggal diklik kanan, atau kita ngambil dari luar, misalkan teks-teksnya itu harus ketik dari awal loh, Bu. Satu. Blok, tengahkan, terus perbesar. Miringkan boleh. Nah. Kan tidak susah Ibu, akhirnya nggak Ibu buat belum menyamakan lurus-lurusnya gitu kan. Nanti kalau modelnya seperti gampang. Ya lihatnya, maksudnya Ibu nggak usah memadukan dari kotak pertama ini dulu, seret, Ibu buat bulatan lagi, ngepaske, belum peot-peotnya dan lain-lain lah, rasa banyak sekali nanti. Itu. Belum dia harus tengah-tengah, kasih warnanya dihilangkan, nolain, warna ganti putih. Ini nolain juga, warnanya diganti warna shadow atau warna-warna gelap. Ada gradasinya di sini. Nah, sama. Tapi kalau udah tinggal pakai kayak gini kan, apa yang ada di situ dimaksimalkan, diberdayakan, kemudian dirubah. Nanti berarti konsistennya ini kalau judulnya ada pendahuluan di sini, Ibu tinggal buat kosongan seperti ini, isinya nanti duplikat, Bu. Yang 2, permasalahan misalkan. 4, biasanya tujuan. Nah, kan langsung dapat 3 slide, Bu. Tuh. Jadi Ibu bisa bahasanya mengakali lah. Tapi namanya juga inisiatif, boleh lah. Bu Puput boleh kayak gini kalau mengakali, menginisiasi, boleh. Nah ini nanti kalau setiap kita nulis kan ini tengah, Bu. Tadi karena kita ngopi dari atas, selalu tengah, itu Ibu rubah sebenarnya sebelah kiri. Jadi nanti setiap ngetik mulai dari kiri. Ini kan jadi posisi tengah nanti.
Nah, ini juga jadi ini. Harus di kiri nih. Nah. Tinggal ibarat kata ibu kerja mau membuat slide 10, ini udah dapat 10 slide, tapi baru desainnya udah berbahagia sudah 10 baru judul walaupun itu loh. Tapi kan tinggal disesuaikan dengan isi-isinya, nanti di sini isi nyiapin gambar itu. Jadi kalau ini kita tampilkan slideshow, sudah punya cicilan, nah tinggal nanti dikondisikan. Ini karena tadi ngopi, nah kalau ngopi, ingat, ini kalau ngopi biasanya identik dengan ke kopi juga ikut dengan animasinya. Ini di remove dulu aja Bu, di sini klik, remove. Klik, remove. Klik lagi di sini, remove. Jadi tidak beda animasi nanti ini beda karena ini harus bareng-bareng kan. Ini dibarengke semua di blok, kemudian ibu transit animation, terus kemudian klik seperti ini. Jadi keluarnya ketika itu bareng nanti. Itu karena efek ngopi, jangan sampai lupa ibu ngopi belak-belakan itu dibawa aja sama transitionnya, nggak dibenahi lagi. Begitu ibu tampilkan presentasi, tapi loh kok belakangan keluarnya? Ya karena ngopi masalahnya. Nah. Berarti harus satu-satu ya? Iya. Ini blok lagi, transis float in. Blok bersamaan, biar keluarnya bersamaan tujuannya. Keluarnya biar tujuannya biar bersamaan keluarnya. Klik, muncul. Nah, pendahuluan nomor sama objek set-nya itu bersama-sama. Kemudian yang kedua, keluar lagi sama permasalahannya. Keluar lagi tujuannya sama itu. Minimal sebagai strategi, ibu seperti ini boleh ketika membuat presentasi. Disusun atasnya dulu, background-nya disiapkan, baru nanti mikirin isi. Itu boleh kayak gitu. Itu nggak terlalu rumit-rumit banget, baru nanti klik, misalkan membuat smart art, isi dengan klik yang ini. Nah, wis luwes lah ada isinya. Minimal membahagiakan diri sendiri nggak apa-apa. Ternyata nih pendahuluan nanti apa atau nanti langsung mau dibuat kayak ini juga nggak apa-apa. Ini yang ini bagian ini biasanya pendahuluan itu dengan pembahasan yang mau kita bahas terjadinya apa kesenjangan sosial atau terjadi apa itu ada pembahasannya di sini bisa menggunakan ini. Nah, ini. Tuh. Biasanya ke sini ya kalau menggunakan 3 dimensi. Coba tak kasih warna. Ini warnanya cuma sedikit. Nah. Ini sedikit banget bentuknya. Azan, Pak. Iya. Udah ya setengah 12. Oh, udah jam 12 kurang. Gitu ya, Bu. Sementara ya, nanti ya. Saya kirim videonya, tinggal nanti diklik-klik ulang. Yang hari ini baru penonton, nanti memainkannya. Kayak Bu Maisaro baru menonton saja ini, tinggal otak-atik habis sahur. Ini gimana sih? Tadi kok lihatnya gampang, begitu di otak-atik sendiri, kok geser ke sini, tanya pada diri sendiri dan tanya pada video. Gitu ya Bu ya, kira-kira pertemuan hari ini memang paling asik yaitu harus ada praktek yang paling asik. Itu harus ada praktek. Tapi praktek ketinggalan. Ya otak-atik semampunya dulu aja Bu. Saya lari kemana kejar lagi. Saya belok kemana ibu itu ikut belok. Nanti praktek secara real. Nanti ketika ibu play video, ibu sampingnya praktek gitu. Stop. Karena tidak mengkhawatirkan. Pokoknya rekamannya dikirim lagi aja Pak, biar kita bisa memperdalam. Nah, biar saya nggak ngirim ulang, itu tadi Bu Ita tak suruh masukin ke grup biar saya nggak. Kadang jadwalnya udah janjian sama yang grup Sabtunya, Bu Ita lupa gitu. Karena tersendiri. Iya. Gabung ya Bu. Iya, nggak apa-apa ini. Dimong ya Bu, dimenang ya Bu. Yang
Yang penting Jangan ini kan kaget ya, tetap Bu. tetap Masih jaga gaptek, Bu. di sini. Jadinya masih banyak tanya. Jadi tetap jaga jarak kok. Ibu nggak pakai masker kan jaga jarak 500 sampai 100 kilo apa 100 meter 1 kilo jaraknya kita sekarang. Jadi nggak apa-apa. Oke, sementara itu dulu pembelajarannya Bu. Terima kasih kehadirannya. Mohon tetap ada upaya untuk praktek. Tanpa ada upaya untuk praktek itu akan sia-sia. Ya, oke laptopnya Besok siapkan anggaran untuk beli laptop bekas. Itu ya Bu, sementara pembelajarannya. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.